Semoga Bapak senantiasa sehat dan terus memiliki spirit yang kuat untuk menjaga marwah dan kehormatan Muhammadiyah. Ciri dari pemimpin Muhammadiyah itu satu, yayasannya besar, rumah sakitnya mewah, tapi pemimpinnya sederhana. Yang saya hormati orang tua kita bersama, Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Yusuf Kalla, ucapkan terima kasih. Yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, saya ucapkan terima kasih, Pak Hidayat Nur Wahid. Ini senior saya dalam politik, meski partainya beda, Pak Menko Pangan, politisi sepanjang zaman, senantiasa eksis dalam setiap episode kepemimpinan dan seluruh jajaran para menteri, wakil menteri kabinet merah putih. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Jawa Barat. Pak Kapolri, saya nyebutnya si ganteng kalem. Saya selalu memperhatikan kedip mata Bapak. Setiap kedip itu bermakna dan berbahaya sebenarnya. Selamat datang, terima kasih atas kehadiran Jawa Barat. Seluruh keluarga besar Muhammadiyah dari mulai kecamatan, kabupaten, dari seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga sehat, dan buat ibu-ibu yang di sebelah sana, emak-emak, teteh-teteh, saya ucapkan juga selamat datang. Pertama tadi saya bingung, ini Milad Muhammadiyah apa pagelaran seni? Ternyata Muhammadiyah itu memiliki nilai estetika lokalitas yang sangat tinggi. Saya nggak tahu, mungkin karena gubernurnya saya jadi perbanyak kesenian. Dan Pak Ketua Umum, saya sampaikan bahwa saya boleh cerita secara personal. Sebelum saya bicara di tempat manapun di universitas, sebelum jadi gubernur, Universitas Muhammadiyah lah yang pertama mengundang saya. Untuk itu kata orang Sunda, kudu ngukur kakujur, kudu boga rasa jeung rumasa. Maka saya di 2026 nanti saya akan berikan 40 beasiswa S1 gratis bagi keluarga besar Muhammadiyah dan biayanya ditanggung oleh Gubernur Jawa Barat. Dan tadi saya juga melihat alunan membaca ayat suci Al-Quran, kemudian paduan suara, pagelaran seni. Boleh dong kalau saya ngasih beasiswa. Yang baca ayat suci Al-Quran sampai S2 saya gratiskan kuliahnya. Yang paduan suara saya kasih bonus 25 juta. Yang tadi tari karena banyak jumlahnya saya kasih 50 juta ya. Biar pada lebih semangat, dan buat yang tepuk tangan saya doakan masuk surga. Yang belum makan mudah-mudahan tidak masuk angin. Kalau bicara Muhammadiyah, sesungguhnya kita bicara tentang kemajuan bangsa, keadilan dan kemakmuran. Karena Muhammadiyah berfokus pada dua hal. Satu, peningkatan kualitas pendidikan rakyat yang ditandai dengan banyaknya rumah sakit yang berikan layanan pada seluruh masyarakat. Yang kedua, banyaknya lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat. Maka sesungguhnya, ini ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ini bestie saya urusan pendidikan. Maka sesungguhnya Muhammadiyah sudah mengambil peran dari negara untuk mendorong agar negara memiliki beban yang ringan dalam menyelesaikan problematika bangsa. Sehingga kalau Pak Prabowo menyampaikan tentang digitalisasi pendidikan, digitalisasi pembelajaran, sesungguhnya Muhammadiyah sedang memperlihatkan dua hal. Yang pertama adalah kekuatan moralitas yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan merupakan sendi utama dalam membangun insan kebangsaan, dan itu barangkali Muhammadiyah memperlihatkan dari sikap mental para tokohnya yang senantiasa jujur ketika memimpin, bersahaja dalam bersikap, dan senantiasa memberikan tauladan di tengah-tengah masyarakat. Dan tidak pernah gaduh dalam perdebatan-perdebatan yang bersifat khilafiyah.
lebih menekankan pada aspek-aspek yang bersifat ekonomi, kerakyatan, dan kebangsaan. Yang kedua, dari sisi digital, Muhammadiyah sudah sejak lama memperlihatkan diri sebagai organisasi modern yang mengelola kelembagaan secara profesional, sehingga pergantian kepengurusan, pergantian kepemimpinan tidak mempengaruhi manajerial kemuhammadiyahan. Dua hal itu, kemapanan ini sesungguhnya pembelajaran kita sebagai para politisi dan penyelenggara negara agar menyelenggarakan pembangunan tidak tergantung pada siapa yang memimpin. Menyelenggarakan pembangunan tidak tergantung siapa yang menjadi anggota legislatif dan siapa yang dieksekutif, siapa yang diyudikatif. Tetapi kemapanan sistem adalah sebuah keharusan karena kita tidak mesti kepemimpinan ini bergantung pada perorangan. Sistem yang sudah diwariskan oleh Muhammadiyah ini semestinya menjadi bahan dasar bagi kita para politisi untuk mewariskan sistem politik yang baik bagi regenerasi kepemimpinan, bagi iklim pembangunan, dan bagi iklim investasi. Untuk itu, di ulang tahun yang diselenggarakan pada saat ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Muhammadiyahnya milad, dalam bahasa Sundanya milang kala. Milang artinya menghitung, kala artinya waktu. Dan kebetulan presiden yang jadi wakil presidennya 2 kali adalah Pak Yusuf Kala. Karena Pak Yusuf Kala ini orang yang pandai berhitung waktu, kapan dia terbit dan kapan harus diam. Itulah Pak Yusuf Kala. Saya berani ke Pak Yusuf Kala karena senior HMI, jadi bolehlah. Karena kalau Pak Yusuf Kala bertemu dengan orang, pasti 2 hal yang menjadi identitas yang ditanya. Yang pertama adalah HMI atau bukan, yang kedua Makassar atau bukan. Tepuk tangan ya. Kalau bertemu selalu ditanya 2. 1, orang mana? 2, apa statusnya? Statusnya itu gadis apa janda gitu maksudnya. Untuk itu pada saat ini saya mengucapkan selamat milad, selamat milang kala, dan selamat ulang tahun. Semoga ketauladanan Muhammadiyah, saya tidak akan pusing setiap hari didatangi oleh warga yang ditagih oleh Bang Emok, Bang keliling. Pak JK, ini problem orang Jawa Barat, Pak. Orang Jawa Barat itu punya karakter kajenting tekor asal sohor. Hajat habis 30 juta, 40 juta, 50 juta. Tapi pinjam dari bank keliling yang rentennya 10%. Dan ini sangat kuat sehingga berbagai kebijakan saya yang dilakukan saat ini sesungguhnya adalah upaya untuk menekan agar rakyat Jawa Barat tidak terjebak dalam pinjaman-pinjaman rentenir. Maka saya membuka ruang untuk orang yang tidak punya uang selama di rumah sakit berobat datang ke kantor gubernur. Orang yang tidak punya biaya untuk sekolah datang ke kantor gubernur. Orang yang tidak biaya untuk menyelesaikan hutang yang diakibatkan oleh biaya rumah sakit yang tidak ditanggung oleh BPJS, datanglah para gubernur. Kenapa itu dilakukan? Karena saya menyadari andai kata mereka tidak datang pada saya, pada gubernur, pada kantor-kantor wilayah yang melayaninya, mereka akan jatuh ke tangan rentenir. Yang pada akhirnya rumahnya akan terjual, aset kekayaannya akan terjual, dan pada akhirnya kehormatan diri dan keluarganya pun akan terjual. Bagi saya mencegah kemaksiatan adalah dengan upaya mencegah mereka dari upaya menggelincirkan diri dari kemaksiatan. Salah satu yang harus dibina dari warga Jawa Barat adalah hentikan tradisi kajenting tekor asal sohor. Karena itu yang membuat kemiskinan baru dan terus tumbuh. Pola-pola hidup anak-anak yang konsumeris harus pakai motor dan skincare, HP yang harus baru dalam setiap waktu, uang jajan yang harus selalu tersedia. Itu adalah pola-pola yang mengakibatkan mereka kalah dalam etos. Jujur saja, kalah oleh orang Sulawesi dalam beretos.
Untuk itu cara merubah masyarakat bukan hanya disuapi, tapi dibiarkan mereka mandiri dan dibiarkan mereka juga bisa menyelesaikan problemnya sendiri. Tugas negara itu menurut saya hanya 3. 1, menjamin pendidikannya gratis. 2, menjamin kesehatannya gratis. Yang ketiga, memberikan sarana prasarana perumahan. Yang keempat, yaitu menjamin keamanan. Dengan ruang itulah maka kesejahteraan yang dicita-citakan oleh pendiri Muhammadiyah yang hari ini namanya menjadi Ketua PW Jawa Barat akan segera terwujud. Saya ucapkan terima kasih. Selamat bermilad. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan menyertai kita semua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.